رسول ربي استجب لي آمين أعطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك أملنا طويل فجود على الطامعين يا رب ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنون بفك الغلاك لمن بذنبها راهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان هين الحمام وزاد رشح الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu واقتدى بهداه إلى يوم لقاء الله أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه. Hadis yang berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Kullu amali ibni qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman. Berarti ini termasuk haditsul qudsi. Hadisul Qudsi itu Nabi bersabda, beliau menceritakan firman-Nya Allah. Itu Nabi bersabda menceritakan firman-Nya Allah. Tapi ini tidak termasuk dalam Al-Qur'an karena redaksinya dari Nabi. Tapi hakikatnya semua yang disabdakan Nabi tidak pernah lepas daripada wahyu Allah. Apa firman Allah? Kullu amal ibni Adam, semua perbuatan manusia, lahu untuk dirinya.
Jadi orang berbuat ini kembali kepada dirinya. Ketika perbuatan itu baik, ya dirinya akan mendapat bagian kebaikan. Ketika perbuatan itu jelek, ya dia akan mendapat bagian daripada kejelekannya. Ketika perbuatan itu baik, dia akan mendapat pahala dan kenikmatannya. Ketika perbuatan itu buruk, dia akan mendapat dosanya dan azabnya. Tidak akan dikurangi sedikit pun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Barang siapa yang berbuat baik walaupun sedikit, yarahu, dia akan tangannya, ayo. Dia akan melihatnya, dia melihat hasil daripada kebaikannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran, barang siapa yang berbuat jelek, yarahu, dia akan melihat juga hasil daripada kejelekannya. Dalam Al-Qur'an juga Allah firman, yauma la tuzlamu nafsun an nafsin syai'a. Yauma la tuzlamu nafsun an nafsin syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidak ada, ditipu itu tidak ada. Oh terus berbuat baik 10, nanti ternyata dapat balasan 9, satunya dikurangi gitu. Tidak. Yauma la tuzlamu nafsun an nafsin syai'an wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidak akan dibalas kecuali apa yang diperbuat. Semua perbuatan Ibnu Adam ini manusia lalu untuk dirinya, ailahu fihi hadzun. Dia orang tersebut mendapat bagian. Illa siyam, kecuali puasa. Kecuali puasa, fa innahu li, puasa itu khusus untuk aku, kata Allah. Jadi semua perbuatan manusia untuk dirinya, kecuali puasa, puasa itu untukku. Apa maksud dari firman Allah ini? Semua perbuatan manusia ini di dunia, dia mendapat bagian daripada hasil dari perbuatannya. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang lain itu ibadah yang ada wujud zahirnya, atau bahasa lainnya ibadah aktif. Ibadah-ibadah itu ada ibadah aktif, ada ibadah pasif. Apa ibadah aktif? Ibadah aktif itu ibadah yang ada bentuk zahirnya. Baca Quran, ibadah aktif, ada suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salat, ibadah aktif, ada gerakan tubuhnya. Allahu Akbar, ibadah aktif. Sedekah, ibadah aktif, ada uangnya, ada yang ditunjukkan gini, orang bisa lihat, apalagi diumumkan 50.000, wah keaktifan nih, wah. Artinya dia mendapat hasil, minimal dilihat tuh orang, wah suaranya enak. Azan, ibadah aktif, Allahu Akbar, koyo azan Mekah. Modon ditanya, sirhang azan mau? Enggak, masya Allah. Dia mendapat bagian. Sedekah segini, nyumbang, orang tak sampean yang nyumbang katanya. Iya Pak, masya Allah. Jadi ibadah-ibadah yang lain, wa dzalika littila'in nas alaih. Dia ibadahnya itu kelihatan orang, sehingga kita mendapat bagian daripada ibadah tersebut. Illa siyam, kecuali puasa. Baru siyam itu li untuk kepada Allah. Lah apa ibadah yang lain tidak lillahi ta'ala? Semua kita sholat, usolli fardhul maghrib ma'muman lillahi ta'ala. Lah kita baca Quran lillahi ta'ala. Kita bayar zakat, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Semua ibadah lillah. Tapi yang mendapat pangkat lillah bagi Allah itu adalah puasa. Kenapa? Karena puasa tidak bisa ada yang melihat kecuali Allah. Apa yang mau di alam? Yang mau di alam itu apanya? Adzan, ngaji suaranya. Itu, salat gerakannya.
berderma uangnya bisa dipuji, tapi kalau puasa apa yang dipuji? Apa yang tidak kelihatan apa-apa? Apa sering saya sampaikan, gimana kita bisa membedakan mana orang yang puasa, mana orang yang tidak puasa? Apa yang mau dipamerkan lah gampangnya. Yang mau dipamerkan kepada orang itu apa? Tidak ada. Sehingga puasa itu bersih lillahi ta'ala. Kita puasa pura-pura lemes, ya diguyu-guyu. Wah, tahunnya apa? Wah, puasa motelo mari wis gitu kan ya. Jadi tidak ada yang bisa kita tunjukkan untuk manusia, sehingga apa katanya Allah, puasa itu li untukku. Fa innahu li untukku. Artinya apa? Yaitu makna wasam ibadah khalisah la yastaula alaihi riya was sum'ah. Tidak bisa orang mau riya. Apa yang mau ditunjukkan? Oh, pura-pura itu. Garing-garing dewek Pak, rugi dia. Oh, kadang-kadang malah yang itu yang tidak puasa. Li'annahu amalu birrin la yattali alaihi illallah. Hanya Allah yang tahu. Sehingga mengatakan puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu murni karena Allah, tidak bisa ditunjukkan kepada manusia. Aku secara khusus yang akan membalas puasa tersebut. Mau dilem orang tidak ada yang ngalem, mau puji orang tidak ada yang muji, itulah puasa. Ya, jadi puasa ini butuh sabar. Ada ibadah yang lain bisa semangat karena orang. Setiap adzan merayu adzan. Karena apa? Karena orang melihat dan merasa dirinya suaranya enak. Kalau puasa apa yang tidak bisa dilihat orang. Makanya butuh sabar. Udah lapar, ngelak, ya ada yang ngalem, itu di sana Allah yang akan memuji nanti. Situ apes puasanya ya, capek gitu. Secara zahir, ada yang muji, ada yang tahu, ada yang lihat. Makanya orang ini kalau puasa mau menunjukkan puasanya ke orang repot. Kita puasa kepingin dialem orang, gimana caranya? Repot, mau ngomong apa? Mendideleng bodoh. Akhirnya ya gimana caranya orang tahu? Ngomong, sahur kasep mau bengi. Puasa sih itu. Jadi repot, bawa sabar. Harus sabar sehingga dikatakan asyam, Ramadan syahrus sabr. Ramadan adalah bulan sabar. Yang bisa puasanya orang yang sabar saja. Ya, orang yang sabar saja. Sama-sama penyakit. Penyakit itu katanya tidak ada penyakit seperti penyakit sakit gigi. Ya, gigi itu kan loronya wih. Mungkin sampai yang pernah sakit gigi, tidur salah, bangun salah, gini salah. Mau dipijit apanya mau dipijit? Untuknya dipijit-pijit. Tidak bisa. Tang. Orang dengar orang ngomong salah. Orang menang salah tetap disalahkan. Oh, loro menang tok ya. Orang ngomong disalahkan. Suroro untuk ngomong. Sakit gigi itu sakit apes. Kenapa? Sakitnya parah, tidak ada orang nyambangi. Ada nyambangi. Mau kemana? Ke rumahnya Muhyiddin nyambangi. Loro untu belakang. Padahal sakitnya kan luar biasa. Dan disambangi mau ngasih apa sampean? Mau ngasih roti, ngasih buah-buahan, dioncalno sama yang loro untu. Sehingga dalam pepatah Arab dikatakan tidak ada sakit seperti sakit gigi. Sudah sakit tidak ada yang nyambangi. Tapi tidak ada enak seperti enaknya kemanten. Sudah enak dipuji-puji sama orang. Wow, sudah enak. Kemanten itu buangan girang, Pak. Kemanten itu dibuang itu girang, perak, seneng. Sudah kemanten, dia pasti wangi-wangi. Wah. Makanya dikatakan pengantin itu raja. Raja satu hari, besoknya dewek jadi raja terus, ngarit besok deh. Wa ana ajzi bihi, sehingga Allah turun tangan sendiri untuk membalas pahala orang yang puasa. Lah apa ibadah yang lain bukan Allah yang balas? Ya Allah kan ya. Kita sholat siapa yang balas? Allah. Kita zakat siapa yang balas? Allah. Tapi katanya Allah urusan kuasa aku secara langsung. Ya yang lain tetap Allah secara langsung.
Tapi kenapa puasa kok Allah berfirman khusus? Karena apa maknanya? Aku yang akan balas. Artinya tidak ada yang tahu berapa pahala orang yang puasa kecuali Allah. Tetap Allah, semuanya yang balas Allah. Tapi kenapa kok urusan puasa Allah isun dewek, yang lain sapa? Ya Allah sendiri. Tapi kenapa kok puasa dikhususkan? Karena ada balasan khusus yang tidak bisa diketahui oleh orang. Kenapa? Karena kedekatannya orang yang puasa kepada Allah. Saya yang akan balas, kata Allah. Berapa? Ya itu makanya karena katanya Allah saya akan balas, karena tidak tahu jumlah berapanya, saking akeh. Saking banyaknya. Ya sama saja. Saya bagi-bagi sarung, katakan uang mau lebaran. Ya, siapa yang bagi-bagi? Saya. Uang siapa? Uang saya. Uang saya. Tuh. Ini PC 100 sarung 1, uang 100 sarung terus sampai di dom ada anak saya atau orang yang dekat sama saya. Ketika bagian anak saya, enggak usah. Urusan isun kok. Dan terus yang tadi yang ngedom bukan isun. Yang ngedom kan saya. Tapi ketika sampai ke anak saya, enggak usah ini anak saya, ini urusan saya nanti. Dan yang tadi urusannya siapa? Nah, terus sampean tanya, terus yang tadi bukan sampean yang ngasih. Oh iya tetap saya yang ngasih. Tapi kenapa kok ada omongan, oh ini urusan saya? Karena pasti dapatnya lebih yang namanya anak, sak kelambine, sak sarunge, sak sepatune, sak sandale, sak semuanya urusan saya. Sehingga saya katakan, jangan dikasih itu anak saya itu. Saya nanti urusan saya sendiri. Ya terus yang tadi ngedum, tadi urusannya siapa? Hah? Urusannya siapa? Urusan saya, uang saya. PC, uang saya. Sarung saya beli. Saya dom ini saya mau dem uang sama sarung sama sampean ya satu-satu ya. Ya beb, sarung 1, uang 100, sarung 1, uang 1. Saya ngedom. Sampai bagian anak saya ngomong, oh itu tidak usah, jangan, itu anak saya itu, urusan saya. Saya nanti yang mau ngasih. Ya terus yang tadi siapa ngasih? Hah? Apa yang ngasih? Ya saya. Kenapa ini kok khusus? Ya karena lain. Biasanya kalau khusus itu dapatnya lebih besar. Sama dengan ibadah yang lain. Ibadah yang lain ini, paling sakmini, sedekah, 700, salat segini. Bagian puasa katanya saya yang mau ngasih nanti. Ya terus, yang lain siapa ngasih? Allah. Tapi kenapa puasa khusus Allah mengatakan ana ajzi bi ma'nahu mudha'afatul jazaa min ghairi adad wala hisab. Jadi maksudnya Allah saya yang akan ngasih sendiri. Maksudnya apa namanya? Berlipat gandanya pahala, mudha'afatul jazaa min ghairi adadin wala hisab. Karena disebutnya li'anna tawalliyal karim bil 'ata yadullu ala si'atih. Karena kalau Allah berfirman aku sendiri, berarti lebih banyak daripada yang lain. Lebih banyak daripada yang lain. Saya yang akan ngasih, kata Allah. Urusan isun itu. Apa sebabnya? Yaitu sebabnya puasa ini tidak mungkin dilaksanakan kecuali oleh orang yang sabar. Kecuali orang yang sabar. Ya, buktinya orang melarat puasa karena dia sabar. Orang sugih banyak yang tidak puasa karena tidak sabar. Orang yang kerjanya berat puasa karena sabar. Sabar lapar, sabar haus, sabar segala-galanya. Orang kaya, orang kerjanya enak, tidak puasa karena tidak sabar. As-saumu nisfus sabri, as-saumu nisfus sabri, was-sabru nisful iman. As-saumu nisfus sabr, puasa adalah bagian daripada kesabaran. Was-sabru nisful iman, dan kesabaran adalah bagian daripada keimanan. Artinya gimana? Kalau orang puasa pasti dia sabar. Kalau orang puasa pasti dia orang yang sabar. Kalau orang yang sabar pasti dia orang yang beriman. Atau barang siapa yang beriman pasti dia akan sabar. Barang siapa yang sabar pasti dia akan puasa. Lah kalau sudah puasa ini didasari kesabaran, apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama, hanya saja, yuwaffa, akan dibayar as-sabiruna, orang-orang yang sabar,
akan diberikan apanya? Ajrahum, pahalanya. Sakpiro ganjarane orang sabar bighairi hisab. Tidak ada yang bisa ngitung sak berapa pahalanya orang yang sabar. Sehingga Allah berfirman, ana ajzibi. Wasyamu junnatun. Wasyamu, puasa itu junnatun bidombil jim. Aitirs, tameng. Tahu tameng? Perisai. Kalau orang perang, yang kanan pegang pedang, yang kiri pegang apa? Untuk nangkis itu apa namanya? Tameng. Puasa itu adalah tameng. Adalah tameng. Asyamu junnatun. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai, apa katanya? Kajunnati ahadikum minal qital. Asyamu junnatun kajunnati ahadikum minal qital. Puasa itu adalah perisai, tameng. Kajunnati ahadikum, seperti perisai kalian minal qital, ketika berperang. Orang perang itu kan bawa pedang untuk menyerang, punya perisai untuk bertahan, untuk nangkis. Puasa itu merupakan perisai, tameng untuk nangkis. Seperti tamengnya kamu ketika berperang. Untuk apa tameng? Untuk menangkis serangan lawan sikat dengan pedang, kita sakit, tang gitu. Ada tombak ya melesat menghadap kita tangkis, tang. Ada anak panah menghantam kita tangkis, tang. Puasa itu seperti tameng. Nangkis apa? Nangkis daripada serangan-serangan setan, menangkis daripada perbuatan-perbuatan buruk. Junnah bidomil jim, junnah. Kalau fathahnya jim, jannah, surga. Jannatun, surga. Junnatun, tameng. Lain harokat, lain arti. Puasa itu bagaikan tameng. Kajunnati ahadikum minal qital, seperti tamengnya kalian daripada perang. Dalam riwayat lain Imam Ahmad mengatakan, asyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Itu riwayatnya Imam Ahmad. Puasa itu bagaikan tameng, wa hisnun hasinun, dan bagaikan benteng yang meliputi. Benteng. Itu kalau orang perang, markasnya kan namanya benteng-benteng, di temboknya tinggi gitu. Kenapa? Untuk menahan serangan lawan. Ketika benteng sudah bisa didobrak dan masuk, alamat kekalahan. Hisnun hasinun minanar, benteng daripada neraka. Apa maksudnya? Ya, tirs sebagai benteng. Ay yakunu mani'an minan nar wa minal ma'asi. Ya, buktinya sekarang ya, dunia lah kita bicarakan dulu, jangan akhirat. Akhirat nanti itu orang yang puasa akan punya tameng gitu. Akan tertutup. Jadi ada serangan api neraka akan mental karena punya perisai, punya tameng, punya benteng. Apa bentengnya? Puasanya mereka ketika di dunia. Ya di dunia saja kita merasa bahwa puasa itu memang tameng. Ya buktinya sekarang ketika puasaan kita akan ngomong na orang, kita cegah. Ya Allah, puasa saya ini kan bagaikan tameng gitu. Ataupun ketika kita tidak mencegah, orang lain akan ngomong, jangan aja ngomong na uang, puasaan. Jadi punya daya tolak untuk menangkal keburukan. Ketika kita akan melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat, mungkin di hari-hari biasa orang-orang akan diam, tapi ketika Ramadan, ketika kita akan melihat sesuatu yang dosa, orang aja deleng-deleng gitu, puasaan, puasaan. Jadi puasa ini memiliki potensi untuk menolak. Lah bagaimana orang yang sering puasa? Berarti dia lebih kuat bentengnya daripada menolak kemaksiatan, menolak dosa. Kajunnati ahadikum fil qital. Juga dikatakan oleh Ibnul Arabi, innama kana junnatu minan nar li'annahu imsakun 'anis syahawat wan nar mahfufatun biha. Jadi puasa ini bagikan benteng. Makanya kata Nabi, pemuda-pemuda yang sudah mampu untuk kawin. Ketika tidak mampu untuk kawin, gimana? Seperti sekarang ini, godaan di mana-mana. Sudah wadan sudah awe-awe.
Kan gitu. Kawin kata Nabi, kalau kamu sudah mampu kawin, karena godaannya berat gitu. Udah terperangkap. Ya pada nahadira tak mulai, tidak nahadira, tak tahu pada pengajian di Manduka. Sudah terperangkap itu di dalam pelukan wanita. Junna apa namanya puasa itu kan gitu. Jadi kata Nabi, kalau kamu sudah mampu kawin. Lah kalau tidak mampu kawin gimana? Puasa. Ya sabar. Mau nafsu menggebu-gebu. Kan gitu. Terus kawin tidak mampu. Kan gitu. Sabar dengan cara puasa, dengan cara puasa. Nanti pada saatnya kawin ya kawin. Ya seperti Pengki ini, siapa nyangka dulu kalau dia bisa kawin? Dah bisa, sudah ketinggalan jauh sama konco-konconya. Saya sering ngomong, saya menjawab, was repot berat Pengki. Jelek, melarat. Ya. Ternyata luar biasa, kawin sudah luar biasa. Jadi puasa ini punya daya tangkal gitu daripada kemaksiatan. Sehingga Nabi mengatakan, kalau kamu sudah mampu, dewasa, kepingin kawin, no. Kalau sudah tidak mampu kawin gimana? Belum mampu untuk kawin, tangkal dengan cara puasa. Fa innahu lahu wija. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum. Dalam hadis lain juga dikatakan asyamu junnatun kajunnati ahadikum bil aminal kital. Juga dalam riwayat lain, riwayat Imam Ahmad mengatakan malam yahriqha, selama dia tidak membakar bentengnya tersebut, selama tidak membakar perisainya tersebut. Ini mau perang, dia punya tameng, diobong tamengnya, terus gimana mau perang? Ya kan akhirnya luka semua masuk tombak pedang, karena dia tidak punya tameng. Punya tadi tapi diobong. Malam yahrikha, selama dia tidak membakarnya. Dengan apa membakarnya? Apa? Puasa itu tameng, sudah punya tameng diobong tamengnya, ya salah. Dengan apa membakarnya itu? Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila kamu sedang berpuasa, apa kata Nabi? Fala yarfuth, jangan rofath. Apa rofath itu? Idhamil fa yarfuth wa kasriha yarfith. Jangan yarfuth. Apa yarfuth itu? Yarfuth itu la yatakallam bil kalamil fahish. La yarfuth ay la yatakallam bil kalamil fahish. Jangan kau ngomong dengan omongan yang jelek. Jangan misu-misu. Jangan ngamuk-ngamuk. Jangan fitnah. Itu omongan rafath, omongan jelek. Omongan itulah yang banyak membakar pahala puasa. Sehingga saya sampaikan, ada itu puasa sah berpahala, ada puasa sah tapi tidak berpahala. Sah puasanya tapi tidak ada ganjarannya. Siapa? Itu diantaranya orang yang puasa tapi diobong puasanya dengan rafath. Dengan rafath. Memang omongan ini yang banyak menghancurkan ibadah, omongan ini. Haji, Allah memperingatkan, ya, wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Pertama, mulut, awas, jaga cangkem itu. Memang mulut ini bahaya gitu. Kobong ibadah kita semua kena cangkem ini. Dalam haji Allah berjanji, man hajja walam yarfuth. Barang siapa yang haji mabrur, bisa syaratnya ngomong. Jadi yarfuth ini la yarfuth ay la yatakallam bil kalamil
fahish, jangan ngomong elek kalau puasaan. Miso-miso, ngamuk-ngamuk, maki-maki orang, rusuh, jangan. Karena ganjaran puasanya akan kobong. Wala yashkhab, ya, jangan kamu yashkhab. Apa yashkhab? Bi fathil ha, yashkhab ay la yakthur ghalaghatuhu. Jangan banyak rame gitu. Lagat asyah wal khusumah. Puasaan duduk gesak-gesak, wah, ngakak. Tidak pantas bagi orang puasa, dan itu akan banyak membakar pahala puasa. Jangan rame-rame, jangan eker-ekeran. Baik eker-ekeran itu eker-ekeran perkara yang penting atau perkara yang tidak penting gitu. Puasa siang-siang bisa debat. Oke, kalian bisa itu anu, lu sira kan yang ngeroh. Oh, ini begini apapun saja, apalagi yang diomong itu barang yang tidak penting. Ini gimana? Oh, saya enggak, itu partai itu semua gini. Ya, tapi kan semuanya sebenarnya kan apa perlunya? Baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ngantuk, menang diem ini. Cukup sudah. Wah, apa menghabiskan energi? Puasa-puasa. Ngomong itu namanya yaskhab. Kata Nabi, la yarfuth, jangan ngomong kotor elek, la yaskhab, jangan rame-rame, rame-rame. Haji begitu juga, wala jidala fil hajj. Haji itu banyak ketemu orang. Ngomong dari mana? Kok ini, kok lain, itu kok ini. Nanti debat, jangan sudah. Ya, tapi repot. Ustaz, saya ini kan tidak salah, saya ini disalahi, ya, tahu-tahu menang. Nah, apa kalau ada orang nyalah, kata Nabi, fa in sabbahu ahadun, andai kata ada yang mencaci seseorang, ada orang yang mencaci kita, sabbahu, andai kata ada yang mencaci, au qatalahu, atau yang memerangi, memusuhi, mengajak tukaran. Ada orang tahu kita diem, tahu-tahu dicaci, atau kita diem tahu-tahu disalahi, gimana? Kata Nabi, selawan, jangan. Falyagul, ucapkan inni shaim, saya sedang puasa. Ngomong, saya sedang puasa. Ngomong sama siapa? Ngomong sama dirinya dan ngomong sama orang yang nyalah. Dirinya ini ngomong, sira puasa, eman-eman sudah lapar mulai pagi. Jangan kau rusak eman puasa kamu. Hanya dia mampu kan? Sudah mau ngamuk, ya Allah. Puasa. Dan ngomong sama orang itu, Kang, saya puasa. Bukan saya takut ya, saya puasa. Entenono sawal sih, cuma proper cina kok. Lagi dia ndak. Ini saim, gila bilih saya nih. Ngomong dengan mulutnya, biar dia tahu kamu sedang puasa. Lian zajira khasmahu. Atau ya ada yang mengatakan dengan lisan dan dengan hati. Kalau dengan lisan takut nanti pamer sombong, pamer puasa, ya sudah tidak usah ngomong, menang. Hati saya ditahan, ya Allah, saya puasa, ya Allah. Saya puasa. Ya Allah, berikan kekuatan saya ngadepi uang hang cangkem kaya. Tapi ngomong di hati saja, cangkem jangan di sini. Ngomong di sini ya yarfus tadi sini. Ya Allah. Atau orang ngomong, Pak, mohon maaf ya, saya puasa Pak ya, jangan diganggu, saya puasa. Mohon maaf saya. Coba saya tidak puasa ya mari mau sampean. Mulai cangkem kurang ajar, ya lah jangan diteruskan. Fala yarfuth wa la yaskhab. Fa in sabba ahadun aw qatal falqul inni shaim. Saya sedang puasa. Lah puasa beginilah yang dikehendaki oleh agama. Bukan puasa semua mau dilihat, puasa semua mau diomongno, puasa semua mau dilakoni. Akhirnya puasanya sah. Yang penting alim sak, tidak makan, tidak minum, tidak melaksanakan apa-apa yang membatalkan puasa, puasanya sah, tapi pahalanya kopong. Tidak ada isinya. Kenapa? Isinya sudah dibakar sendiri. Dibakar dengan apa? Dengan omong elek, omong kotor, melihat perkara yang elek, memandang perkara yang kotor, rame, ribut. Akhirnya puasa bagikan wadah, hanya tinggal wadah kosong yang tidak ada isinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Sayyidi